Ada banyak sekali berita yang lucu terkait Prabowo dan Gibran karena keduanya seperti saling lempar-lemparan gitu ya. Terkait undangan dari Muhammadiyah yang ingin mengundang pasangan capres-cawapres semuanya, termasuk Anies Caimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan Prabowo dan Gibran gitu ya. Ini keduanya ini saling lempar tanggung jawab. Kalau Anies dan Caimin hadir, kemudian Ganjar dan Pak Mahfud hadir tanpa drama gitu ya. Tapi Prabowo dan Gibran ini saling lempar-lemparan. Prabowo bilang, oh ini ada acara tanggal sekian gitu ya. Dan kemudian Muhammadiyah harus ngundur. Oke, kita undur gitu ya. Oh, tanggal sekian juga nggak bisa. Bahkan ketika sudah ditetapkan, sudah disiapkan acaranya dan sebelumnya katanya sudah deal, oke, pasangan Prabowo Gibran akan hadir gitu ya. Tapi di jelang-jelang hari H, ternyata Gibran juga membatalkan. Dan dari beritanya, ini lucu gitu. Karena ketika ditanya sama wartawan, oh saya ada acara, nanti yang datang Prabowo. Sebelumnya, TPN bilang bahwa, wah kayaknya Prabowo nggak bisa hadir, mungkin nanti Mas Gibran. Jadi keduanya nih sama-sama takut gitu, saling lempar-lempar tanggung jawab gitu. Kamu aja, kamu aja. Tapi dari sini memang harus kita akui bahwa yang namanya dialog publik atau debat atau tanya jawab secara terbuka gitu ya. Ini memang adalah sebuah acara atau panggung yang sangat-sangat dihindari nampaknya oleh pasangan Prabowo Gibran gitu. Karena keduanya memang kerap absen gitu. Sebelumnya Prabowo tuh pernah diundang di acara apa itu kemudian dia nggak hadir gitu ya. Dia tuh hanya hadirnya tuh cukup di acara deklarasi gitu. Kalau deklarasi hadir, nggak ada acara. Gitu. Acara kementerian diundur, diganti-ganti gitu. Kalau acara deklarasi. Tapi kalau acaranya adalah dialog publik, tanya jawab, atau debat terbuka, wah menghindar-menghindar itu. Itu kalau bisa, KPU itu bisa digugat aja gitu ya, supaya nggak ada debat. Karena kalau ada debat ini pasti banyak sekali blundernya gitu. Data-datanya pasti banyak yang salah, banyak yang miss. Dan itu yang kita bisa lihat dari Prabowo dari tahun 2014 dan tahun 2019 lalu. Makanya kemudian gitu ya, pasangan ini tuh apa ya, kalau kayak Prabowo itu kan sering ditanya apa, jawabnya apa ya kan. Atau kalau sudah nggak mampu, itu langsung tuh joget-joget. Supaya apa? Supaya mengalihkan perhatian dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Karena itu khas Prabowo. Ditanya apa, jawabannya nggak nyambung, diakhiri joget. Gitu. Tapi dari sini menjadi lucu gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya kan mereka meminta agar Pilpres ini harus adu gagasan. Jangan banyak drama katanya. Ini harus politik yang riang gembira. Gitu ya kan. Ketika diajak untuk dialog malah nggak hadir lah. Gimana? Diberi panggung malah nggak datang. Malah saling lempar-lempar. Paling ujung-ujungnya kalau kita ngelihat dari jawaban-jawaban Prabowo dan Gibran gitu ya, pasti ujung-ujungnya ya biarkan rakyat yang menilai. Itu jurus ampuh, jurus satu-satunya. Nggak ampuh-ampuh banget sih. Masyarakat sekarang sudah bisa menilai gitu. Kalau dulu mungkin nggak bisa menilai. Sekarang orang udah mulai pinter gitu. Udah mulai mengerti. Oh ini nampaknya ada unsur-unsur kong kali kong. Jadi kalau keduanya diundang untuk acara debat atau dialog terbuka, itu memang akan cenderung mereka hindari gitu. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu pasti nggak mudah gitu ya. Berbeda misalkan ketika mereka ditanya sama wartawan atau doorstop gitu ya. Itu jawabannya tuh ya terserah mereka. Jawabannya nyambung atau enggak terserah gitu ya. Atau mereka bisa menghilang kan. Sementara kalau ditanya sama panelis ya nggak semudah itu, tak segampang itu gitu. Tapi dari sini ini kemudian menjadi lucu gitu. Lucu karena katanya sebelumnya itu kan ada lembaga survei yang menyatakan bahwa aspek intelektual Gibran itu jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Mahfud. Masa profesor beneran kalah sama Gibran sih? Yang bener aja. Tapi kalau ngelihat lembaga surveinya itu sudah diborong sejak beberapa waktu lalu, sejak 2 tahun yang lalu kayaknya gitu ya. Ya karena lembaga surveinya kan awalnya kan ingin memasangkan
Prabowo Jokowi awalnya dia pasang gitu ya, tapi ternyata gagal gitu karena Jokowi nggak bisa maju sebagai cawapres, akhirnya anaknya. Jadi ini lembaga survei yang sudah diborong gitu. Jadi kalau data-datanya, angka-angkanya agak-agak tidak sesuai, ya biasa, harga borongan.